Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Para pemimpin yang jahat selalu berpikir bahwa mereka tak terkalahkan. Mereka mengira bahwa kuasa mereka tidak tergoyahkan, bahwa tak ada yang bisa menyentuh mereka. Namun firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat 18, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, mengalami sakaratul maut. Beberapa minggu terakhir, dunia menyaksikan bagaimana kekuatan besar melancarkan serangan udara ke basis-basis Houthi di Yaman. Namun, yang perlu kita renungkan bukanlah siapa yang berperang, tetapi bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah peristiwa ini. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini bagian dari rencana Tuhan untuk mengguncang dunia dan menegakkan kebenarannya? Mazmur berkata, "Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, dialah yang meninggikan dan yang merendahkan." Seperti banyak diktator dan tiran sebelum dia, Abdul Malik al-Houthi terlalu percaya diri. Dia menganggap tempat persembunyiannya sebagai benteng yang tak bisa ditembus. Dia yakin bahwa teknologi manusia tidak akan bisa menjangkaunya. Tetapi dia lupa bahwa tak ada tempat yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Ayub 34 ayat 22 berkata, "Tidak ada kegelapan atau kekelaman di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Pada akhirnya, tidak ada tempat aman bagi mereka yang menentang kebenaran Tuhan." Dunia melihat bagaimana kesombongan Abdul Malik al-Houthi akhirnya membawanya kepada kehancuran. Dia bersembunyi di sebuah bunker bawah tanah, merasa tak tersentuh oleh serangan udara. Namun dia tetap menggunakan alat komunikasi yang dapat dilacak, dan lebih dari itu, dengan penuh kesombongan, ia sesekali keluar untuk berbicara kepada pasukannya. Inilah kesalahan fatalnya. Karena itu, tidak butuh waktu lama bagi satelit dan sistem intelijen untuk mengunci keberadaannya. Begitu posisinya terdeteksi, drone bersenjata canggih segera dikirim untuk mengeksekusi misi. Dalam hitungan menit, rudal meluncur dan meledakkan tempat persembunyiannya. Asap membumbung tinggi ke langit, dan seluruh markas yang dia anggap aman hancur, berkeping-keping. Kesombongan yang selama ini dia banggakan, akhirnya menjadi kehancurannya sendiri. Firman Tuhan dalam Ayub 5 ayat 12 dan 13 berkata, Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan." Abdul Malik al-Houthi berpikir bahwa dia lebih pintar, lebih kuat, lebih licik dari musuh-musuhnya. Tetapi dia lupa bahwa ada Tuhan yang melihat segala sesuatu. Ketika orang-orang fasik berpikir mereka sedang membangun kejayaan mereka, Tuhan sedang menyusun rencana untuk meruntuhkan mereka. Seperti Firaun yang menindas bangsa Israel, seperti Nebukadnezar yang sombong akan kekuasaannya, seperti Herodes yang ingin menggagalkan rencana Tuhan, semuanya jatuh dalam kehancuran mereka sendiri. Hari ini kita melihat pola yang sama berulang. Kejahatan mendapat balasan, dan Tuhan membuktikan bahwa Dialah hakim yang adil. Renungan ini bukan hanya tentang seorang pemimpin dunia yang jatuh, tetapi juga peringatan bagi kita semua. Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apakah kita merasa aman dalam keangkuhan kita? Apakah kita mengira bahwa kita bisa menghindari mata Tuhan? Yeremia 17 ayat 5 berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Tetapi Mazmur 37 ayat 5 memberikan penghiburan. "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Saat kita menyaksikan peristiwa ini, jangan hanya melihatnya sebagai berita politik atau strategi perang. Lihatlah bagaimana Tuhan bertindak. Dunia sedang berubah, dan Tuhan sedang menggoncang bangsa-bangsa. Apakah kita berada di pihak Tuhan? Apakah kita hidup dalam kerendahan hati di hadapan-Nya?
Marilah kita belajar dari firman Tuhan, agar kita tidak jatuh dalam kesombongan yang sama. Jika renungan ini berbicara dalam hati Anda, bagikan kepada orang lain. Jangan lupa like, subscribe, komen. Mari kita terus berpegang pada kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam sejarah. Dunia boleh berubah, para pemimpin boleh datang dan pergi, tetapi firman Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Kesombongan manusia selalu berakhir dalam kehancuran, karena tidak ada yang dapat menentang Tuhan dan menang. Dari zaman Firaun hingga zaman sekarang, kita melihat pola yang sama. Mereka yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi mereka yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikan. Peristiwa yang terjadi di dunia saat ini bukan kebetulan. Tuhan sedang menggoncang bangsa-bangsa. Tuhan sedang menunjukkan kuasa-Nya. Hari ini adalah saatnya untuk mengoreksi diri. Jika ada kesombongan dalam hati kita, jika ada dosa yang kita sembunyikan, jangan menunggu sampai terlambat. Tuhan memberi kita kesempatan untuk kembali kepada-Nya sebelum penghakiman-Nya datang. Firman-Nya berkata dalam 2 Tawarikh 7:14, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Tuhan rindu agar kita berbalik kepada-Nya. Dia tidak menginginkan kehancuran, tetapi pertobatan. Dia tidak ingin melihat kita jatuh, tetapi mengangkat kita dalam kasih-Nya. Namun keputusan ada di tangan kita. Apakah kita akan merespons panggilan-Nya, atau kita akan mengeraskan hati kita seperti banyak pemimpin dunia yang akhirnya jatuh dalam kehancuran? Jika renungan ini berbicara dalam hati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang lain, karena dunia perlu mendengar kebenaran ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan, tetaplah hidup dalam kebenaran, dan tetaplah setia sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepada-Mu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu, lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepada-Mu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat,
yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman. Sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.